أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما معاشر الحاضرين معاشر الحاضرات para pendengar Radio Robani 91,1 FM dimanapun antum berada. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita kemudahan di dalam kebaikan, yang melimpahkan nikmat dan karunia tak terhingga kepada kita, sehingga jika ada di antara kita yang ingin mencoba untuk menghitung-hitung nikmatnya, maka sungguh dia tidak akan mampu untuk melakukannya, karena sesungguhnya kenikmatan itu tidak pernah putus dan tidak pernah bisa dihitung oleh setiap manusia yang ingin mencobanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan Allah kemudahan di dalam menjalankan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat, para pecinta ilmu, pada pagi yang penuh berkah ini kembali kita melanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah Quran di dalam kehidupan kita. Pada pembahasan yang ke-8, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-An'am, di dalam surat Al-An'am ayat 164, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Sesungguhnya orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Sesungguhnya orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ayat ini, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, terdapat di 5 tempat di dalam Al-Quranul Karim. Pertama pada surat Al-An'am ayat 164, kemudian di dalam surat Al-Isra ayat 15, dan surat Fatir ayat yang ke-18, surat Az-Zumar ayat ke-7, serta surat An-Najm ayat yang ke-38. Inilah 5 surat di mana terdapat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Ikhwani wa akhwati fi din, hafidhakumullah. Hadhihi qa'idatun 'azimah wa hadhihi qa'idatun Qur'aniyah 'azimah. Ini merupakan kaidah Quran yang sangat agung, karena kaidah ini meletakkan sebuah pondasi untuk sebuah prinsip yang sangat mulia, yaitu prinsip keadilan. Ini merupakan kaidah yang senantiasa dijadikan pegangan oleh para ulama dan orang-orang yang bijak, karena pengaruhnya yang sangat besar di dalam masalah keadilan dan objektivitas. Kaidah ini merupakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berbunyi pada surah Az-Zumar yang ke-7, wa la taziru waziratun wizra ukhra. Sekali lagi bahwa ini merupakan sebuah pondasi dasar untuk sebuah prinsip yang sangat mulia, yaitu keadilan. Wa mana hadil qaidah bi ikhtisar, ya, mana kaidah ini secara ringkas, bahwa para mukallaf hanya akan dibalas sesuai dengan amalan mereka. Para mukallaf wa mukallafin hanya akan dibalas Allah sesuai dengan amalan mereka. Jika amalan itu baik, maka balasannya juga baik. Namun jika amalannya itu buruk, maka balasannya juga ikut seperti apa yang dilakukan olehnya. Seseorang
tidak akan dibebani dengan kesalahan orang lain selama dia bukan penyebab terjadinya kesalahan tersebut. Ingat, selama dia bukan menjadi sebab terjadinya kesalahan itu. Ini merupakan salah satu kesempurnaan, keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap insan akan bertanggung jawab pada dirinya dan pada apa yang dikatakan olehnya dan pada apa yang diperbuat olehnya. Dia tidak akan mendapatkan beban dari dosa orang lain selama dia tidak menjadi sebab terjadinya kesalahan atau terjadinya kesesatan atau dosa yang dilakukan oleh orang lain tadi disebabkan melalui perantaranya. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Kalau kita melihat kepada ayat ini, maka Allah menggunakan kata al-wizr ya sebagai makna dosa. Karena al-wizr itu adalah al-haml, wa huwa ma yahmiluhu al-mar' ala dhahri, ya, sesuatu yang dibawa oleh seseorang di atas punggungnya, di atas pundaknya. Fa'abbara 'anil itsm wal bil wizr li'annahu yutakhayyalu thaqilan 'ala nafsil mu'min. Inilah kenapa Allah ya memakai kata wizr di ayat ini, tidak memakai kata-kata itsm, karena wizr adalah sesuatu yang dibawa di punggung dan itu yang memiliki beban yang berat jika dibawa oleh seseorang mukmin. Maka kaidah ini banyak sekali terulang di dalam beberapa surat di dalam Al-Qur'anul Karim, dan ini menunjukkan bahwa memiliki makna yang dalam serta memiliki pesan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat ya, betapa Al-Quranul Karim menggambarkan bahwa ternyata ayat ini pun telah ada, atau syariat ini, syariat di mana dosa tidak akan dibebankan kepada orang lain, itu bukanlah salah satu keistimewaan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dia telah ada pada syariat-syariat, bahkan kepada seluruh syariat. Bal huwa 'amun fi jami'i syara'i'. Mari kita lihat firman Allah dalam surat An-Najm, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aital ladzi tawalla?" Maka apakah kamu melihat orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an? Wa a'ta qalilan wa akda, ya. Dan serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Dan apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan? Am lam yunabba bima fi suhufi Musa, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa, suhuf Musa, wa Ibrahim alladhi wafa, dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janjinya bahwanya ya, seseorang ala taziru waziratu wizra ukhra, bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya di hari kiamat kelak. Summa yudzahul jazaa'al awfa, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang sempurna. Ikhwani, wa ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan ayat ini kepada kita, ini menunjukkan bahwa ternyata Allah itu Maha Adil, dan ternyata Allah berikan pada setiap syariat yang dibawa oleh Nabi dan Rasul memiliki keutamaan seperti mana yang Allah sampaikan pada umat ini, bahwa ternyata dosa itu tidak sejak zaman dahulu sampai hari ini tidak akan dibebankan kepada orang lain. Inilah yang saya katakan di depan bahwa ini adalah mabda'ul adl, prinsip keadilan,
prinsip kebaikan dan kesejahteraan, dan prinsip di mana Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Dan kalau kita lihat pula ya, di dalam beberapa surat di dalam Al-Qur'anul Karim ya, seperti yang kita lihat dalam surat Al-Ankabut ya. Sesungguhnya kaidah yang kita pelajari ini tidaklah bertentangan dengan surat Al-Ankabut ya, seperti mana Allah katakan ayat 13 wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim ya. Ini tentu ayat sebelumnya, wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu, ya, orang-orang kafir akan berkata kepada orang-orang yang beriman ya, ittabi'u sabilana, ikutilah jalan kami, wala nahmil khatayakum, kami akan pikul dosa-dosa kalian, wama hum bihamilina min khatayahum, dan sungguh mereka sendiri tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka ya. Wama hum bihamilina min khatayahum min syai'in annahum lakadzibun ya, maka sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang pendusta. Ajakan mereka itu adalah kami akan bawa dosa-dosa kalian kalau seandainya kalian bersalah. Allah tegaskan langsung, sungguh mereka tidak akan mampu membawanya, bahkan membawa dosa mereka sendiri. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma athqalihim ya, dan sesungguhnya mereka akan memikul beban dosa mereka dan beban dosa-dosa yang lain di samping beban mereka sendiri. Wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun, dan sesungguhnya mereka akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal orang-orang kafir ya, bahwa mereka mengatakan kepada orang-orang yang beriman dari kalangan mereka ya, agar mereka mengikuti jalannya. Berbaliklah kalian dari agama kalian, lalu kembalilah kepada agama asal kalian, maka sebagai jaminan mereka adalah nanti kami akan memikul dosa-dosa kalian. Coba lihat hari ini betapa banyak ungkapan-ungkapan orang juga demikian ya, betapa tawaran-tawaran itu juga disampaikan kepada orang lain. Kami akan tanggung seluruh dosa dan beban kalian ya, maksudnya jika kalian mempunyai dosa-dosa dalam kemurtadan tersebut, maka kami akan menanggung, kami akan membawanya. Perihalnya sama dengan perkataan seorang, lakukan ini, dosamu akulah yang menanggung. Itu tidak bisa gitu ya. Lakukan ini, dosanya aku tanggung. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab ucapan mereka dengan mengatakan, wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'in innahum lakadzibun. Mereka itu pertama tidak akan sanggup membawa dosa mereka, dan mereka itu adalah orang yang pendusta, yakni dusta. Dan ucapan mereka yang menyatakan mereka sanggup memikul beban tersebut, maka orang itu sungguh tidak akan mampu untuk melakukannya. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Oleh itu ya, ini tentu tidak bertentangan kaidah wala taziru waziratun wizru ukhra tersebut dengan Al-Ankabut ayat 13 ini, dan juga tidak bertentangan dengan ayat wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmin. Ini dalam surah An-Nahl juga disebutkan ya, bahwa sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ya, wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Ingat amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Nas-nas ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap manusia itu akan membawa dosanya, dan dosa yang telah dilakukan olehnya, dan dosa yang mereka sesatkan, dosa orang yang mereka sesatkan, baik itu dengan perkataan maupun perbuatan. Seperti mana dalam Islam juga kita ketahui anad du'at ilal huda, ya, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, orang-orang yang mengajak kepada hidayah, kepada Al-Quran dan Sunnah, yang kepada amal yang dicintai Allah dan Rasulnya,
yusibuhumullah ala amalihim, Allah akan memberikan balasan atas perbuatan mereka, wa amali man ihtada bihadihim, dan orang-orang Allah akan membalas orang-orang yang mengikuti jalan-jalan kebaikan yang telah mereka ajarkan. Wastafada min ilmihim, dan begitupun orang-orang yang mendapatkan faedah dari ilmunya. Walihada lam ijtahada jama'atun min sanadidil kufur fi ibqa' ba'din nas ala ma hum alaihi min al-kufur aw hatha man kana mu'minan liyantakila min al-iman ila al-kufur agharruhum bi khilafi hadhihi al-qa'idah tamaman. Ketika seseorang mengajak dengan sungguh-sungguh untuk kembali kepada kekafiran dan meninggalkan agama Islam, dan bahkan menyuruh orang-orang beriman untuk berpindah agama, ya kemudian mereka tertipu dengan perkataan mereka sendiri, dan kemudian mereka tidak akan mampu melakukan hal itu dikarenakan kaidah yang kita pelajari ini. Ikhwani, kalau kita perhatikan, ya jujur kita buka kitab-kitab para ulama kita, ya kita renungi perkataan mereka dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab aqidah, dalam kitab-kitab fikih, maka kita akan sangat kagum karena mereka banyak mengambil dalil dengan kaidah ini dan berbagai topik pembahasan. Jadi para ulama begitu kena kedalaman ilmu mereka, dengan satu ayat ini mereka akan banyak menggunakan pada pembahasan yang berbeda-beda, namun sandarannya adalah ayat yang mulia ini. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, betapa banyak pendapat yang diralat oleh para pakar fikih, oleh para fuqaha berdasarkan ayat ini, dan betapa banyak pula permasalahan akidah yang kebenarannya ada bersama orang yang berdalil dengan ayat ini. Sekarang bukan waktunya untuk mememparkan permasalahan itu, ya, tetapi maksud di sini untuk mengingatkan betapa agungnya kedudukan kaidah yang kita pelajari ini dalam kehidupan. Wala taziru waziratun wizru ukhra. Dosa yang seseorang itu tidak akan bisa memikul dosa orang lain. Seorang yang bersalah tidak akan pernah bisa memikul dosa orang lain. Ikhwani wa akhwati fi din hafizakumullah. Namun kalau kita ingin mencari contoh, ya, aplikasi daripada kaidah ini dalam kehidupan kita, ya, kita jadikan bagian dari warna kehidupan kita, maka kita lihatlah dalam sepanjang sejarah kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, tatbiq Nabiullah Yusuf alaihissalam, ya, kita lihat pada sejarah Nabi Yusuf, kita akan lihat di mana kaidah ini dipakai dan bagaimana dia memberikan pengaruh. Ketika dia membuat trik untuk mengambil saudaranya Bunyamin, ya. Ketika kita tahu bahwa ketika Yakub mengirim anak-anaknya untuk berangkat ke kota Mesir untuk mencari gandum, lalu kemudian ternyata Nabi Yusuf tahu kalau itu adalah saudara-saudaranya, maka dibuatlah trik, ya, oleh Nabi Yusuf agar Bunyamin bisa tinggal bersamanya dengan cara meletakkan sebuah gelas, ya, di dalam barang bawaan saudaranya itu. Maka saudara-saudaranya yang lain pun datang untuk mengatakan kepada Nabi Allah Yusuf, ya, sebagaimana Allah ceritakan, ya ayyuhal aziz, ya, inna lahu aban syaikhan kabira, ya, wahai pemimpin, bahwa dia memiliki seorang ayah yang tua sekali. Fakhudh ahadana makana, maka ambillah salah seorang dari kami sebagai gantinya. Ya, tapi Bunyamin tetap pulang. Jangan ditahan Bunyamin, tapi ambillah saudara-saudaranya sebagai ganti beliau. Kemudian Allah berfirman, inna naraka minal muhsinin, kami sungguh melihat kamu adalah orang-orang yang baik, ya. Fa ajabahum bi Yusuf qailan, maka Yusuf, ya, berkata, ma'adzallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idzal zalimun. Nah, ini lihatlah betapa Yusuf mempraktekkan bahwa ternyata pada barang itu adalah barang milik Bunyamin. Di barang itu ditemukan pada barang miliknya Bunyamin. Dan Nabi Yusuf alaihissalam tidak mau menjadikan beban bukan pada Yusuf, pada Bunyamin,
Nabiullah Yusuf tidak mau kalau beban itu ditanggung oleh saudara-saudaranya. Sementara barang itu didapatkan pada tasnya Bunyamin, pada barangnya Bunyamin, kok bisa orang lain saudaranya yang akan menanggung bebannya. Ini kata Nabiullah Yusuf, ya inna idzal zalimun, kalau demikian kami termasuk orang yang zalim. Maka kisah ini pun menjadi pelajaran mahal untuk kita. Yang ditahan, maka yang ada pada barang yang tersebut barang kami. Itulah kata Nabiullah Yusuf alaihi assalam, ya. Kemudian ya, seperti yang kita lihat tadi dalam surah Yusuf, ya, ma'adzallah, aku mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari menahan seseorang, kata dia, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami telah termasuk kepada orang-orang yang zalim. Qarin hadza barakallahu fikum. Ya, mari kita lihat sebuah perbandingan peristiwa tersebut dengan perkataan Firaun. Ya. Tatkala penyihirnya berkata kepada beliau bahwa akan lahir seorang laki-laki dari keturunan Bani Israel dan kerajaanmu akan berakhir di tangannya. Maka Firaun menerbitkan sebuah titah kezaliman untuk membunuh semua bayi yang lahir dari Bani Israel. Padahal jumlah mereka adalah ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu. Betapa banyak anak-anak bayi yang lahir hanya karena ketakutan terhadap seorang bayi saja, ya, karena ketakutan pada seorang bayi tersebut, maka hal ini tidak akan terasa aneh jika muncul orang yang mengatakan, ya, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Padahal ribuan orang, bahkan puluhan ribu anak-anak bayi yang terlahir. Tapi kita tidak tahu siapa di antara mereka itu semuanya. Itu kan rahasia Allah tabaraka wa taala. Tapi karena kezaliman daripada Firaun, maka dihabiskan seluruh bayi yang lahir pada tahun itu. Karena kebijakannya begini. Kebijakannya setahun seluruh anak laki-laki yang lahir dibunuh, dan tahun berikutnya dibiarkan. Makanya ketika Musa dan Harun, ya, itu kita lihat banyak sekali kita cerita tentang Musa, cerita Musa, dan Allah tidak banyak menceritakan tentang Harun, karena memang Harun lahir pada tahun dimana bukanlah tahun yang dianggap yang diambil keputusan harus dibunuhnya anak-anak yang lahir di zaman itu. Ikhwani, serta kaidah ini bisa juga kita perluas aplikasinya dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dalam rumah tangga kita sekalipun. Ya. Seperti insyaallah kita melihat beberapa banyaknya kejadian-kejadian dalam kehidupan rumah tangga kita, maka mari kita akan melihat satu persatu. Namun sebelumnya, ya, kita masih dalam pembahasan kisah Nabi Yusuf. Ada orang mengikuti jejak langkah Nabi Yusuf alaihissalam. Ada melihat tidak menghukum kecuali orang yang bersalah. Itulah kebijakan Nabi Yusuf, tidaklah menghukum kecuali orang yang bersalah, atau menjadi penyebab terjadinya kesalahan, dan tidak memperluas area kecaman, ancaman sampai pada orang yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan itu. Ini kita harus adil nih. Mari kita contoh para pemimpin. Contohlah Nabi Yusuf. Yang dihukum itu yang salah, atau yang menjadi sebab terjadinya kesalahan, bukan semua orang. Jadi kalau satu kantor misalnya mendapat hukuman gara-gara satu orang, itu tidak adil. Jika ada satu yang melakukan kesalahan, maka lakukanlah dengan cara memberi hukum pada orang yang melakukan tersebut, bukan pada keseluruhan daripada kelompok atau jamaah yang ada pada kantor tersebut. Mari kita lihat. Saya akan ambilkan sebuah contoh dalam kehidupan rumah tangga kita, ya, seperti yang sering terjadi dalam rumah tangga kita, antara kita dan istri kita dan anak-anak kita. Katakan seseorang, ya, laki-laki yang pulang dari tempat bekerjanya dalam keadaan letih dan penat sekali. Dia masuk ke rumah, mendapati suatu tindakan yang tidak dia sukai, mungkin dari anak-anaknya, dan bisa jadi dalam bentuk
menghancurkan barang. Ini seorang pulang dari kantor sore hari gitu ya, tiba di rumah ya, barang antiknya pecah ya, kemudian atau mungkin melihat tindakan istrinya yang tidak disukainya. Maka seperti keterlambatannya dalam menyiapkan minuman misalnya, hidangan, atau kelebihan dari masakan, mungkin lebih garamnya atau keasinan atau cabenya, mungkin kepedasan dan sebagainya, dan berbagai tindakan-tindakan yang bisa memancing emosi kita. Maka apa yang harus kita lakukan jika terjadi ini dalam rumah tangga kita? Jika kita anggap peristiwa-peristiwa tersebut bisa memancing kemarahan atau ada kesalahan yang berat untuk diberikan hukuman atau teguran, ya, maka berikan. Namun berikan porsi kepada masing-masingnya. Apabila anak kita yang menjadi sebab terjadinya kekotoran atau berantakan di rumah kita, maka berikan teguran kepada anak-anak kita. Berikan teguran anak-anak kita. Ya. Ataupun sebaliknya, ketika mungkin istri kita yang saat itu melakukan kesalahan, maka tegurlah istri kita. Jangan sampai anak kita menjadi korban emosi kita. Nah, inilah aplikasi yang mesti kita pahami. Berikan porsi pada bagian masing-masing. Berikan porsi pada bagian yang kesalahannya yang pasti. Kalau istri kita yang salah misalnya, maka istri berikan teguran tanpa memuncak efek emosi kita pada anak kita. Ini rata semua di rumah itu. Semua kena. Hanya gara satu perbuatan istri misalnya. Anak menjadi korban. Atau anak kita yang berbuat ya kesalahan, mungkin kelalaian, bisa jadi itu kelalaian daripada istri kita ataupun kelalaian dirinya sendiri. Maka anak saja yang menjadi sasaran kita untuk kita perbaiki. Jangan meluas sampai wilayah istri. Gara-gara kamu ini tidak pandai dan tidak mawas dan tidak teliti, macam-macam. Yang salah anak, yang kurang ya, belum sempurna dari sisi pemahamannya, lalu kemudian istri menjadi korban amarah kita. Nah, ini yang tidak baik itu. Apa dosa anak sehingga harus dihujani dengan kemarahan? Mungkin apabila istri kita kurang maksimal dalam menyiapkan hidangan. Ya. Apa dosa istri kita misalnya jika yang bersalah adalah anak-anak kita? Ya. Contoh seperti ini ya, bisa dilihat juga dalam interaksi antara para guru dengan murid-muridnya. Nah, ini bisa juga. Contoh ini bisa kita bawakan kepada interaksi guru dengan murid-murid. Kalau anak murid yang salah satu orang, jangan seluruh siswa yang lain dihukumi. Gitu. Artinya apa? Berikan porsinya kepada dia. Yang tak bersalah sama sekali kok bisa kena hukum? Wala taziru waziratun wizru ukhra. Dia tidak bisa membawa beban orang yang berdosa. Maka buatlah porsi yang cukup ya untuk yang melakukan kesalahan tersebut. Ya. Dalam konteks lembaga pendidikan juga demikian. Bisa kita bawa kaidah ini pada konteks wilayah perusahaan kita atau wilayah pekerjaan yang dimana kita memiliki banyak karyawan. Ya. Kalau dia melakukan kesalahan, maka berikan hukuman pada siapa yang melakukan kesalahan itu, tanpa kita membawa-bawa banyak orang dalam merasakan amarah kita. Tidak, ini tidak bijak. Maka ikhwani hafizakumullah, dari sinilah adalah seorang mukmin merasakan berbagai hal, terutama sekali mengingat kaidah Qur'aniyah yang agung yang mulia ini, bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ya. Ini lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Ini lebih dekat pada keadilan dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan lebih dicintai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Bacalah firman Allah tabaraka wa taala di dalam sebuah ayat surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Ya. Hendaklah kalian menjaga diri kalian,
berpegang teguh, ya. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. La yadurrukum, ya, tidak akan mendatangkan mudarat bagi kalian man dhalla idza ihtadaitum. Jika mereka sesat, kalian dapat petunjuk. Tidak akan ada sedikit pun kebaikan untuk kalian. Artinya apa? Teguhlah, berpendirianlah, kemudian kita lakukan sesuatu yang mulia pula, bukan pada sesuatu yang hina. Lakukan sesuatu yang baik. Jadi hendaklah kita fokus pada apa yang kita ingin lakukan, jangan fokus kepada yang lain. Bahwa sesungguhnya ketika engkau dapat petunjuk, maka engkau tidak akan mendapat apa-apa jika orang lain sesat, ya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innan nasa idza ra'awul munkar bainahum falam yunkiru yushaku ay ya'ummahumullah bi'iqabi. Inilah akibat ketika kemungkaran tidak diingkari oleh salah seorang dari yang beriman. Ya, diam-diam saja, senang-senang saja, antang-antang saja dengan kemungkaran itu, maka hampir saja Allah akan menyempurnakan azab, ya, kepada seluruh kita. Ikhwani, jangan sampai kehancuran itu hadir di tengah-tengah kita disebabkan kesalahan orang-orang kita, dan orang-orang solehnya diam, tidak bicara dan tidak membuka diri untuk berusaha memperbaikinya. Di dalam Sahih Muslim dari Zainab binti Jahsy radhiyallahu taala anha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Rasulullah, faqalat lahu ya Rasulullah anuhlik wa fina salihun, apakah kita juga akan binasa? Apakah kita akan hancur padahal di tengah-tengah kita orang soleh masih banyak? Qala na'am idza kathrul khabath. Benar kalau seandainya al-khubuth itu sudah merajalela, menyebar kemana-mana dan menjadi perilaku hidup, ya maka itu akan dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala secara adil, bahwa Allah tidak akan menghukum orang-orang yang berbuat saja, namun dikarenakan orang-orang saleh ini diam, tidak ada usaha untuk mengingkari, dan ini bahaya kaum muslimin. Inilah akibat daripada ketidakinginan kita, tidak pedulinya kita kepada kebaikan, maka keburukan itu ketika azab itu turun maka akan menimpa kita. Wal haditsu fi hadzal ma'na katsir jiddan. Hadis yang sesuai dengan makna ini, sejalan dengan makna ini sangat banyak sekali. Ya, maka tidak mungkin untuk dibicarakan pada kesempatan yang mulia ini. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Inilah kaidah kita pagi ini. Mudah-mudahan ya kaidah ini bisa kita aplikasikan pada diri kita, pada keluarga kita, pada lembaga pendidikan kita, pada perusahaan kita, dan pada kehidupan, pada lini kehidupan kita bermasyarakat. Kita tahu, kita berusaha untuk seadil-adilnya. Tempatkan porsinya pada masing-masing bagian. Karena sesungguhnya kezaliman itu adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan kebalikan daripada kezaliman adalah di mana kita mampu untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wallahu taala bisawab. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke Ustaz Rahim. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini, kaidah Al-Quran dalam kehidupan, yang merupakan pertemuan kita yang ke-8 atau kaidah yang ke-8 yang sudah dijabarkan oleh Ustaz. Sebelum kita tutup kajian Ustaz, ini ada satu pertanyaan titipan Ustaz, kita coba jawab dari Ummu ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika tiap orang tidak memikul dosa ataupun pahalanya masing-masing, bagaimana dengan ayat yang mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar? Bukankah seorang itu akan diminta bertanggungjawaban terhadap keluarga untuk menjaga anak dan istrinya dari api neraka? Bagaimana juga dengan suami yang dayus? Bukankah dia akan menanggung dosanya juga, dosa dari istrinya juga Ustaz? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Naam, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa masing-masing akan menanggung dosa dan bebannya apa yang dilakukan olehnya, baik itu perkataan maupun perbuatan. Ini sebuah kaidah yang sudah kita pahami bersama. Namun apabila dosa itu, kesalahan itu, kita yang menjadi penyebab utama, kita yang menjadi jalan terbukanya dosa, maka di situ kita punya andil. Ya. Seperti yang saudara tanyakan, orang tua yang tidak bertanggung jawab pada pendidikan anak-anaknya, pada
kehalalan, keharaman, ya kehalalan rezeki yang dibawanya. Dia tidak peduli dengan akidah anaknya menutup aurat atau tidak. Maka pada bab ini dia punya andil, punya bagian di mana dia punya tanggung jawab tapi dia tidak melaksanakan tanggung jawab itu. Pada bab ini dia akan diminta pertanggungjawaban. Tapi pada dosa anak itu sendiri, pada kesalahan-kesalahan yang sesungguhnya itu adalah dosa yang dilakukan, maka tidak akan dibebankan pada orang tuanya. Namun ketika kesalahan anak itu terjadi disebabkan oleh kelalaian dan tidak ada kesungguhan orang tua dalam mendidik, maka disinilah dia akan diminta pertanggungjawaban pada bab di mana dia punya tanggung jawab tersebut. Begitupun pada pasangan, pada istri, ya, yang dia membiarkan istrinya membuka auratnya, ya, berikhtilat, ya, dia sementara punya amanah di situ. Nah, inilah yang kita maksud dalam kaidah ini, akhi fillah wa ukhti fillah, di mana seseorang kalau dia melakukan dosa sendirinya maka dia akan bertanggung jawab dan tidak akan ada dibebankan kepada orang lain. Namun jika di situ terjadinya kesalahan orang lain, pelencengan ataupun jauhnya dia dari syariat disebabkan ada faktor kita. Contoh, sebagaimana yang kita katakan tadi, seorang dai yang mengajak orang kepada kebaikan, ya kan? Dan sebab dia sampaikan satu ayat, menyampaikan satu hadis, dibukanya pintu-pintu kebaikan tadi. Ya, rajin saling memberikan nasihat, dan tergugah hati orang ya untuk bertaubat kepada Allah, kembali kepada Islam dengan sempurna, melaksanakan iman apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka akhi fillah, antum yang memiliki, ya, antum yang menjadi sebab datangnya hidayah, maka antum tentu mendapatkan kebaikan di sisi Allah tabaraka wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam katakan, la ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Dengan sebabnya kamu orang lain dapat hidayah, maka masya Allah pekerjaan itu yaitu lebih baik daripada humrun ni'am. Inilah babnya berbeda, ya. Adapun masing-masing dari dosa-dosa seperti kisah orang kafir Quraisy tadi, ya, kisah kafir Quraisy tadi yang mana mereka agar orang-orang beriman ini murtad dan kembali kepada agama semula, ya, mereka Islam kafir kemudian masuk Islam, dan Sonadid al-Kufur mengajak mereka untuk kembali kepada kekufuran. Bahkan jaminan mereka apa? Kami akan bawa dosa-dosa kalian. Allah bantah, ya, Allah bantah langsung dengan ayat ini, wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi tidak ada pertentangan, ya, antara ayat kaidah yang kita pelajari dengan apa yang ditanyakan. Nah, sekali lagi, kalau itu dosanya adalah dosa murni dilakukan oleh dirinya dan hawa nafsu yang diikuti oleh syaitan, maka itu akan tanggung. Namun pada bab-bab tertentu, kalau kita menjadi sebab orang lain tersesat melakukan maksiat, maka contoh dalam bab dosa, ada seseorang memiliki rumah, misalnya kan, memiliki rumahnya ini, masya Allah dibukanya perbuatan-perbuatan yang keji. Maka dia yang punya rumah, kemudian dia yang memberikan fasilitas, yang melengkapi segala kebutuhan di situ, yang menjadi tersebabnya orang berbuat dosa di rumahnya adalah dia, maka tentu ini akan punya bagian dari keburukan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya untuk ilmu ini yang bertanya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sepertinya itu untuk pertanyaan hari ini kita cukupkan. Insya Allah di esok hari kita akan kembali bersama Ustaz dengan lanjutkan kajian dan tema atau kaidah yang selanjutnya. Afwan untuk semua salah kata dan gelap bicara, kita tutup kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.